lanjut ke interpretasi ya. Jadi angka-angka yang muncul di sini Anda bisa cari dari laporan vertikal, common size dan vertikal analisis dan common size. Itu Anda bisa cari angka-angka yang ada di sini ya. Semua angka-angka ini ada di di laporan laba rugi, di laporan posisi keuangan yang aset dan liabilitas serta ekuitas. Ada di sini semuanya. Oke. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang apa sebetulnya ini, artinya apa ini? Artinya ini apa? Ini artinya yang tadi saya bilang struktur modal ya. Struktur modal. Kalau 56 berarti total hutang lebih besar daripada total ekuitas. Ekuitasnya berarti cuman kalau ini 56%, berarti ini 44%. Ya, saya beri contoh di sini. Nah, ini ekuitas, ini hutang, ini ekuitas. Nah, ternyata menurut perhitungan nomor 1, ini ketemunya adalah 56%. Ketemunya di sini adalah 56%. Sedangkan total hutang dan ekuitas kan 100%. Jadi yang ekuitasnya sebesar 44%. Sebetulnya nggak apa-apa sih, makanya ini di periode kedua itu tinggi sekali. Bagaimana dengan perusahaan yang tidak punya hutang? Ada beberapa teman Anda yang japri saya menyatakan, Bu, ini kok nggak ada utangnya, Bu? Ya nggak ada utang jangka panjang. Ya nggak apa-apa, berarti dia sangat prudent. Sangat prudent atau dia memang, utangnya dialihkan kemana gitu. Padahal ada beban keuangan. Jadi kalau ada beban keuangan atau beban bunga, logikanya ada hutang jangka panjang, gitu ya. Logikanya. Tapi ya sudahlah. Yang penting Anda sudah paham bagaimana mencari dan bagaimana interpretasi. Oke, setelah ini, jadi ini hutangnya lebih besar ya, meskipun sedikit persentasenya selisihnya, tapi lebih besar. Oke, sekarang total hutang terhadap total ekuitas ya. Total hutang terhadap total ekuitas sebesar ini. Jadi total hutang terhadap total ekuitas itu lebih besar. Ya, ini kan kelihatan di sini. Kelihatan bahwa jumlah hutangnya itu lebih besar daripada jumlah ekuitas. Ini kan kelihatan di sini. Ya. Oke. Berikutnya, utang jangka panjang terhadap modal ekuitas. Jadi utang jangka panjang di sini ada angkanya, ini ada hutang lancar, ada hutang jangka panjang. Nah, hutang jangka panjang ini terhadap ekuitas itu jumlahnya 93%. Hampir 100% ya. Hampir 100%. Berarti apa? Bunganya juga gede nih. Ya, utang jangka panjangnya hampir 100% atau hampir sama dengan total ekuitas. Karena 93%. Nah, agak-agak kedepannya harus lebih prudent lagi nih PT Semen Indonesia ya. Kemudian total utang jangka pendek terhadap total utang. Nah, hutang lancar, ini kan kalau hutang itu kan ada hutang lancar, ada hutang jangka panjang. Nah, ini ketemunya adalah total hutang. Nah, total hutang ini, hutang lancarnya berapa persen? 28%. Kalau 28% ini berarti yang harus dibayar, jadi total hutang yang harus segera dibayar itu jumlahnya 28%. Yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun kan. Kalau hutang yang hutang jangka pendek itu atau hutang lancar merupakan hutang yang harus segera dibayar dalam 1 tahun. Dalam 1 periode. Nah, 28% dari jumlah total hutang. Oke, sehat nggak? Ya, lumayan lah.
Tapi kalau harus hati-hati juga yang tadi komposisi di sini ya. Kalau untuk melihat ini nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau Anda melihat total hutang, terutama di poin pertama, ini kan poin pertama sebetulnya menjelaskan poin kedua juga. Ya, kalau ini sudah lebih besar, berarti harus lebih prudent lagi. Oke, next. Nah, earning coverage ini yang tadi saya bilang tidak akan mendiskusikan earning coverage sedetail topik likuiditas dan solvabilitas ya. Karena ini sebetulnya cukup nggak sih laba itu. Jadi kan ada pendapatan, ini laporan laba rugi. Kan ada pendapatan, beban pokok penjualan, terus ada expenses operasi, beban-beban operasi ya. Terus kemudian ada beban bunga, terus ada pajak dan sebagainya. Nah, yang kita diskusikan adalah net income. Net income itu maksudnya adalah earning after tax atau laba setelah pajak. Nah, kalau laba setelah pajak ini masih positif, berarti bisa mengcover beban tetap. Beban tetapnya ada di sini kok. Beban tetap itu kan ada di sini, sama di beban pokok penjualan. Beban pokok pendapatan atau beban pokok penjualan atau HPP. Nah, ini maksudnya di beban tetap. Beban tetapnya kan ini, beban-beban operasi seperti beban penjualan, Anda sudah tahu sendiri beban penjualan, terus ada beban umum dan administrasi, itu namanya beban tetap. Termasuk adalah bunga. Sepanjang perusahaan punya hutang, berarti ada beban bunga. Nah, beban bunga ini sifatnya tetap. Sifatnya tetap itu maksudnya adalah tiap bulan atau tiap periode beban bunga ini selalu muncul. Itu yang maksudnya beban tetap. Dan selama ini positif ya, selama earning after tax ini positif, maka ini pas ya berarti earning coverage-nya bagus. Nah, makanya semakin tinggi coverage-nya, semakin rendah tingkat debt default. Ya, kalau ini semakin banyak positifnya, ini positifnya semakin tinggi, maka tingkat debt default-nya semakin rendah. Jadi, potensi gagal bayar perusahaan semakin rendah. Kemudian ada risk and return. Kalau risk and return struktur modal itu mempertimbangkan perkembangan inovasi keuangan guna menilai resiko yang melekat pada struktur modal, yaitu yang tadi yang saya sampaikan. Nah, ini. Kalau sudah jumlah hutang itu lebih besar daripada jumlah ekuitas, berarti ke depan harus lebih prudent, gitu maksudnya. Nah, ini perkembangan inovasi keuangan guna menilai resiko yang melekat pada struktur modal. Oke, kita lanjut ke terakhir adalah poin prediksi kesulitan keuangan. Nah, ini sebetulnya salah satu tujuannya ALK adalah mengidentifikasi area yang membutuhkan investigasi dan analisis lebih lanjut. Oke, apa itu sebetulnya? Kita sudahi sesi